Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dhamma kelas malam hari ini saya gunakan untuk menjelaskan yang namanya pandangan-pandangan salah atau ditthik ya, dalam bahasa Pali. Sebelum saya menjelaskan mengenai pandangan-pandangan salah atau ditthik itu, saya perlu mendahulukan penjelasan tentang hukum karma. Karena pandangan salahnya itu nanti ada kaitan dengan hukum karma. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ajaran hukum karma ini sebenarnya merupakan satu ajaran yang mudah dipahami, tetapi sebenarnya untuk diterapkan atau dilakukan, bahkan untuk dijadikan sebagai pola pikir atau mindset kita itu tidak mudah. Ngertinya sih ngerti. Tahu kalau yang namanya ada hukum perbuatan. Ya. Perbuatan ini diawali dengan niat atau dalam bahasa Pali cetana. Niat untuk berbuat. Ya, kemudian orang melakukan perbuatan. Ya. Jadi perbuatan tidak tiba-tiba, tapi perbuatan itu diawali dengan niat atau kehendak lebih dulu. Kemudian baru ada yang namanya perbuatan. Ya, perbuatan itu sendiri ada 3 macam, baik yang berupa ucapan, baik yang berupa tingkah laku, maupun yang berupa pemikiran. Ya, jadi ucapan ini juga termasuk perbuatan. Ya, tingkah laku juga perbuatan. Apalagi pemikiran-pemikiran kita ini juga merupakan perbuatan. Ini juga pada umumnya orang kalau memahami perbuatan itu hanya tingkah laku aja. Padahal ucapan dan pemikiran juga termasuk yang namanya perbuatan. Sedangkan niat yang mendahului perbuatan itu tentu di sini adalah kehendak atau niat itu ya, ada yang menyebabkan, ya, ada yang membuat, yang memotivasi niat itu muncul sehingga terjadi satu perbuatan. Ya. Nah, kemudian di situ ada pembagian nilai, ya, nilai baik, nilai buruk di dalam niat. Ada yang buruk, ada yang baik. Sehingga nanti perbuatannya menjadi buruk ataupun baik. Ya, buruk itu di dalam ajaran Buddha adalah niat-niat yang menambah penderitaan, itu dikatakan buruk. Sedangkan niat-niat yang mengurangi penderitaan atau sama sekali tidak menimbulkan penderitaan, itu disebut niat yang baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yaitu penjelasan mengenai hukum karma, ya, yang tadi saya katakan yaitu dimengerti sih mudah, tapi untuk
diterapkan ataupun menjadi pola pikir kita tidak mudah. Kenapa? Karena tentu dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari lingkungan, ya, dari pengalaman-pengalaman, ya. Lalu orang itu belum tentu bisa menggunakan yang namanya pengertian karma itu di dalam pola pikirnya dia. Ya, karena misalnya saja dari pengalaman-pengalaman dia sendiri, pengalaman dari orang lain, sering orang lalu punya pikiran, mosok ada baik, ada buruk, mosok yang baik menimbulkan baik, yang buruk menimbulkan buruk, belum tentu, dan sebagainya. Pengalaman itu seringkali yang membuat kita menjadi ragu-ragu dan tidak bisa menerima begitu saja yang namanya hukum karma itu. Ya, karena memang di sini hukum karma ini adalah hukum yang nantinya ya menjelaskan tentang ya, perbuatan-perbuatan ini ada akibatnya, perbuatan-perbuatan ini ada ya yang menimbulkan reaksi ya dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi seringkali ada aksi reaksi ya itu. Nah, sebab dan akibat itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, nah di sini pandangan salah yang pertama, ada 3 ya pandangan salah. Pandangan salah pertama itu adalah yang disebut akiriya ditik. Pandangan yang menolak akibat dari karma. Ya. Jadi orang tidak bisa terima atau tidak mau terima atau memang ya tidak percaya, tidak yakin pada akibatnya karma. Akibat yang baik menimbulkan baik, yang buruk menimbulkan buruk, masa. Itu tadi apalagi saya kaitkan dengan pengalaman ya yang dia lakukan sendiri, pengalaman yang dialami orang lain atau yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Ya, kadang orang bertanya, lah Bante, orang itu ya jahat banget, tapi kok uripe enak banget Bante. Nah tuh mulai aja. Jahat uripe penak berarti anono sing namanya adik jebat sama ada. Ada lagi kebalikan, orang itu apik banget Bante, rajin puja bakti, sregep wihara, tapi uripe rekoso Bante. Uripnya susah. Ya. Nah, ini juga ya menampilkan dari melihat pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Orang nggak bisa terima. Ya, ngerti sih ngerti kalau berbaik, kalau katakan sopo sing nandur bakal ngunduh, ngerti, paham Bante, ngerti, paham. Yang menanam bakal memetik. Hukum tabur tuai, paham Bante, ngerti. Secara akal, secara nalar, paham. Tetapi kalau sudah menjadi pola pikir, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Karena, nah di situ orang lalu, masa bertanya, timbul pertanyaan. Bertanyanya kadang bukan sama orang lain, sama dirinya sendiri bertanya. Jadilah menimbulkan keraguan-raguan di dalam dirinya sendiri.
Dan itu dipelihara, makin lama makin banyak pengalaman-pengalaman yang di luar yang masuk, ya makin kuat keraguan-raguannya, makin kuat dia itu ya menolak yang namanya akibat daripada perbuatan. Jadi yang namanya perbuatan menurut dia ya tidak ada akibatnya. Atau seringkali kalau saya bilang lah itu kan berbuat baik akibat ambuh lah bante rawuh saurane gitu. Ini pengalaman ya umatnya sok nyauri gitu, mbuh rawuh orang ngerti. Nah, jadi dia itu sepertinya yo memang tidak yakin juga, ragu-ragu. Ya, lalu mengabaikan begitu saja yang namanya akibat dari perbuatan. Kama wipaka, ya akibat perbuatan. Sehingga malah dia kadang-kadang mempunyai pandangan yaitu tidak ada akibat perbuatan. Ya, lalu dia punya pandangan bahwa lebih daripada itu ya, yang lebih parah lagi, dia akan punya pandangan tidak ada berbuat baik dan tidak ada berbuat buruk. Ini lebih parah lagi. Jadi apa itu berbuat baik? Apa itu berbuat buruk? Nah, berbuat baik ya relatif lah Bante. Kalau sudah masuk relatif seperti ini bingung orang. Kalau begitu tidak jelas ya. Baik dan buruk itu enggak. Baik itu ya relatif. Relatif bagaimana? Menurut saya baik. Menurut saya buruk. Atau menurut orang yang saya bantu baik, menurut orang yang saya tolong buruk. Jadi ya di situ tidak jelas. Baik dan buruk itu tergantung daripada apa? Daripada pendapat dia. Kalau pendapat dia biasanya apa Bapak Ibu? Kesukaannya. Sing saya senengi, sing gampang, sing kepenak, sing nyenengke, mesti apik. Belum tentu loh yo apik. Karena sekarang orang golek gampangnya wae. Golek mudahnya saja. Ya, ndak mau sulit-sulit. Jadi apapun juga yang gampang, yang mudah, yang pintas baik. Jalan pintas baik. Pokoknya yang cepat baik, belum tentu itu baik. Tapi ini sudah menjadi apa ya? Menjadi kesukaan banyak orang nanti jadinya. Kesukaan banyak orang. Ya, jadi banyak orang menyukai seperti begitu. Akhirnya menjadi pedoman banyak orang. Bahkan menjadi prinsip dari banyak orang. Lah, jadi sulit lagi. Bicara baik dan buruknya itu tidak jelas lagi. Ya, karena relatif. Ya, tidak jelas mana baik, mana buruk. Ya. Nah, itu kalau seperti itu ya ini termasuk nanti di sini jadi akibat itu enggak jelas. Akibat daripada kama, akibat daripada perbuatan yang kita itu tidak jelas. Ya, jadi bisa dikatakan malah dia menolak akibat itu dan dia menganggap bahwa ya perbuatan baik, perbuatan buruk itu sebenarnya tidak ada. Kalaupun dia mengalami sesuatu, ya misalnya mengalami sesuatu, apakah keberuntungan, apakah rezeki ataukah keberhasilan, dia katakan untung-untungan Bante. Pas lagi bejo Bante. Pas lagi kebetulan. Kalau ngalami hal yang jelek-jelek, pas lagi apes Bante. Omongannya begitu, pandangannya seperti itu. Nek ora apes ora apa-apa, lancar maju terus. Ya, jan elek, tapi ora apes ya lancar maju terus. Ndak mau berubah meskipun elek. Ora usah diobahi, wong yo ora apa-apa kok. Itu wah, jadi sulit loh Bapak Ibu.
Meskipun jelek terus saja, tabrak terus. Wong ora apa-apa kok. Ra ono sing protes, ra ono sing mempermasalahke, ra masalah, ora apa-apa. Jadinya apa? Jadinya ya terus saja dilakukan meskipun jelek. Ya. Nanti kalau sudah kena istilahnya ya kena ya nanti orang katakan kena batunya pas lagi apes itu ya. Pas orang bejo itu loh, ndak untung itu. Lah baru dia wah lah iki pas lagi apes, pas lagi sial. Apes itu sial ya. Pas lagi sial, waduh, konangan. Baru sadar. Jadi dia apa mau berubahnya itu atau mungkin mau berhentinya dari kejahatan itu pas lagi konangan. Kalau ndak konangan jalan terus. Dan dia anggap itu sebagai hal yang baik. Tidak apa-apa. Jalan terus. Nah ini itu pandangan salah yang pertama. Itu luas banget Bapak Ibu. Yang anunya penjelasannya luas dan itu banyak sekali di tengah masyarakat. Sehingga ya seringkali membuat orang itu menjadi ya mempunyai pandangan salah ini ya. Pandangan yang menganggap bahwa sebenarnya tidak ada akibat dari perbuatan apapun yang kita lakukan. Jadi semua yang kita dapatkan, semua yang kita alami itu kebetulan, untung-untungan, pas lagi bejo atau pas lagi apes itu saja. Ya. Nanti kalau ditanya, kalau lagi mengalami sesuatu yang susah, ya biasanya iyo apes ya awake dhewe. Ya begitu, pas lagi apes, sial. Dan pas lagi seneng, tidak ingat. Sama sekali tidak ingat. Artinya tidak ingat apa? Tidak ingat bahwa itu sebenarnya buah kama. Tidak ingat. Dan tidak mau kaitkan dengan itu. Sama sekali tidak ada kaitkan. Pas lagi dia rezekinya, lagi sehat, sadar tidak bahwa dia itu sebenarnya menerima buah kama. Tapi kalau orang punya pandangan salah, dia tidak ke situ mikirnya. Ya biasa-biasa saja. Sehat, beruntung, banyak rezeki, nah, biasa. Ya pas lagi beruntunglah, bejolah gitu saja. Paling begitu pemikirannya. Ya. Sama sekali tidak ada keterkaitan dengan ini sebenarnya saya sedang menerima buah kama baik misalnya. Ini sebenarnya saya sedang menerima ya buah dari perbuatan baik yang sudah saya lakukan yang kemarin-kemarin. Nggak sampai ke situ dan ya tidak mau mikir ke situ. Iya. Jadi nanti kalau pas lagi mengalami kesulitan baru susah sekali, baru kelihatan sekali penderitaannya itu wah pol-polan, baru susah sekali. Ya. Lalu baru ingat karma barangkali, wah iya, baru ingat karma. Jadi pas lagi susah itu, oh ya barangkali dulu saya pernah berbuat jahat ya Bante, sampai saya jadi begini nih menderitanya. Masih barangkali kok, ya. Ya barangkali. Jadi ya mungkin berbuat jahat jadi saya menjadi seperti sekarang seperti begini menderita sekali begitu. Ya, tapi pas lagi seneng ora eling karo hukum karma. Itu yang pertama, pandangan diti yang pertama yang disebut akhiria diti. Ya.
gitu. Jadi nanti apa biasanya ya melihatnya jadi di sini nanti dia tidak punya pandangan ya tentang hukum yang namanya sebab akibat dari karma itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, jadi dia ya enggak ke situ. Enggak begitu. Pandangannya enggak sampai ke situ. Padahal ya seringkali datang ke wihara dan seringkali dijelaskan hukum karma. Apalagi kalau baca itu. Kalau di Puja Bakti kan baca Brahma Wihara kan. Kita mewarisi karma kita sendiri. Lahir dari karma sendiri. Yang berkeluarga dari karma. Lalu berhubungan dengan karma kita. Mewarisi dari karma kita. Ya, apapun perbuatan kita lakukan baik dan buruk, ya itu semua kita warisin. Ya kadang-kadang umat membaca itu saya masih bertanya, iki tenanan paham ora? Gege apal tapi ora dinggo. Apal mung ora dinggo. Jadi enggak dipakai. Ya. Ini kritik membangun lah ya, ora apa-apa. Wong sodong ya ora dipakai jadinya. Ya hanya bicara aja gitu. Yang kedua ya Bapak Ibu, itu yang namanya ahetuka diti. Nah ini ahetuka diti ini pandangan yang menolak sebab-sebab karma. Jadi dia menolak sama sekali yang namanya perbuatan itu akan menimbulkan sebagai sebab. Perbuatan ini sebab daripada apa yang kita dapatkan. Enggak ke situ dia. Ya. Apa yang kita alami sekarang, apa yang kita peroleh sekarang itu sebenarnya ada sebabnya. Sebabnya adalah apa? Ya perbuatan itu, karma. Ya. Tapi orang tidak mau berpikir sampai situ. Dan memang menolak itu. Jadi yang kita alami itu adalah nasib, takdir. Sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Sing gawe urip. Yes. Nah, sing gawe urip itu siapa Bapak Ibu? Nanti tanya sesudah Dhamma kelasnya. Itu betul-betul sama sekali tidak ada ngait dengan perbuatan kita, bebas itu. Apapun juga yang kita lakukan silahkan. Karena tidak ada kaitannya dengan apa yang kita alami sekarang. Yang kita alami itu sudah ditakdirkan seperti itu. Sudah jadi suratannya takdir, sudah jadi nasibnya itu seperti itu. Sudah, kamu sudah dari sononya kamu sudah ditulis bahwa kamu itu bakal menderita, ya sudah, ya menderita itu. Ya. Atau ya kamu akan bahagia, ya sudah. Nah itu sama sekali tidak ada kaitan dengan perbuatan. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan tidak berguna sebenarnya. Tidak berguna. Tidak ada manfaatnya perbuatan yang kita lakukan. Karena apa? Karena ya semuanya sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kita mau berbuat macam apapun juga tidak akan bisa ya mengatur itu. Tidak akan bisa ngobahi apa yang sudah ditentukan itu. Jadi ini betul-betul ya tidak nganggap adanya perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Tidak ada.
Sama sekali tidak ada. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah. Jadi hukum karma pun diragukan sebenarnya. Hukum karma diragukan, hukum sebab akibat itu diragukan karena ya di sini orang sudah percaya, ya percaya, betul-betul percaya, sudah pasrah, sudah pasrah tahu ya, pasrah nyerahke hidup ini kepada sesuatu. Lah itu sudah, ini yang kedua ini. Yang namanya ahetuka diti. Jadi ya dia hanya pasrah, ya berserah diri. Lalu ya tidak ada apa yang mau dia lakukan, ya enggak ke situ. Ya, nah di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, yang seperti ini bisa jadi perbuatan apapun ya dia bisa lakukan. Ya, karena tidak ada kaitan dengan apa yang kita alami. Yang kita alami itu sudah tertulis seperti itu dan ya sudah, kita hanya tinggal terima saja. Tinggal terima apa yang kita alami saja. Pasrah di sini ya Bapak Ibu, sebenarnya bukan pasrah kepada sesuatu yang apa namanya, yang maksudnya itu adalah yang apa, kuasa, tidak. Sebenarnya di sini pasrah ini juga orang bisa berprasah kepada orang yang dipercayain atau makhluk yang dipercayain. Jadi bisa saja orang itu pasrah sama ya ini moga-moga nggak nyinggung sama dukun misalnya, ya bisa pasrah sama dukun, bisa pasrah sama dewa-dewa yang dihormatin, ya bisa juga. Jadi dia pokoknya pasrahnya ke situ, ke dewa-dewa yang dihormatin, pada dukun gitu. Pasrah sama dokter masuk ini enggak ya? Enggak lah, ada Pak Dr. Sakyong. Kalau Pak Dr. Salyung kan mestinya bukan dokter Buddhis, harus membuat umatnya juga harus berbuat baik. Jangan pasar sama dokternya saja, umatnya harus juga rajin berbuat baik supaya apa mendapatkan hasil yang baik, menjadi sehat gitu. Harus usahalah gitu supaya sehat gitu. Jangan apa pasrah sama dokternya saja. Lah ya kasihan kalau nanti sembuh, kalau enggak sembuh nanti dokternya sih disalahke. Ini dokter, wah dokternya orang iso, dokternya bodoh, dokternya, oh itu kadang-kadang umat begitu loh ngomongnya. Dokternya bodoh Bante, dokternya, hahaha, apa-apa? Dokternya orang ngerti apa-apa Bante. Iki karepe piye? Saya jadi kadang-kadang oh iki piye? Apa ya wongnya orang ndek iki to ya. Mbok ngomong iki. Orang mau dokter bodoh sebenarnya pakai ini. Apakah apa itu kan bisa dipikir toh ya. Ini nasihat dokternya bagaimana saya seharusnya begitu ya. Ya ndak pasrah bongkoan begitu saja toh. Kalau pasrah bongkoan ya jadinya ya seperti itu. Ya, itu termasuk ahetuka diti itu. Ya. Pasrah bongkoan sama dokternya nanti kalau
meninggal dunia sing disalahke dokter lah piye. Ya, karena memang dia ndak usaha, dia ndak apa melakukan hal yang bagus, yang baik, yang tepat buat dia ndak bisa dong. Kan dokter ndak bisa segala-galanya. Seolah-olah semuanya dipasrahkan sama dokter, dokternya suruh apa memenuhi keinginannya, ya nggak bisa lah. Ya. Dokternya kan bukan arahat ya Pak Sakliung ya. Apalagi dokternya ndak punya, dokternya nanti kalau jadi dokter juga ngomong saya ndak punya ID, ID itu kemampuan batin yang bisa melihat, bisa wah kamu sakitnya begini, obatnya harus begini, itu pakai ID itu kemampuan batin luar biasa itu. Nah, dokter orang duwe ID kan ya ora iso suruh ngepas banget tuh pas segala macam lah, yo ndak iso. Ya itu pasrahnya itu menimbulkan itu saudara. Jadi dampak-dampak seperti begitu cara berpikiran seperti itu jadinya wah malah merugikan diri sendiri saya pikir ya. Ya, merugikan diri sendiri karena apa ya? Kita harus juga menggunakan akal sehat kita gitulah. Ya, dokternya ngomong begini ya omong-omongan lah sama dokternya, konsultasi lah ya sama dokternya, bisa rembugan lah sama dokternya ya supaya bagaimana baiknya bisa mendapatkan pengobatan yang tepat kan seperti itu. Jadi tidak lalu menjadi pasrah seperti begitu saja yang menyebabkan orang menjadi bisa malah susah sendiri, menderita sendiri. Nah, lalu kalau sehat dari untung-untungan bejo-bejonan itu. Ya, sama aja itu jadinya ya tidak ngaitkan dengan yang namanya karma baik yang berbuah. Nah, ini yang kedua. Nanti kan saudara bisa tanya ya. Jadi nanti kalau tanya saya bisa jelaskan lagi. Ya. Yang ketiga itu namanya natika diti. Pandangan yang menolak semuanya. Jadi menganggap bahwa semua yang terjadi itu terjadi secara otomatis. Ya, otomatis. Jadi kalau saudara mendapatkan apa yang saudara peroleh sekarang ini sebenarnya itu ya sudah begitulah otomatis. Ya. Nggak usah mikir yang kebaikan keburukan nggak usah. Wis pokoknya kaya ngono kuwi. Hanya seperti begitulah ya. Ya. Jadi dia tidak melihat itu sebagai satu hal yang baik atau yang buruk, tidak ada hal baik yang buruk, tidak ada. Ya. Jadi kita itu mendapatkan sesuatu ya secara otomatis mendapatkan itu. Ya, jadi misalnya saja ya kalau kita memikirkan biasanya ya kan yang namanya misalnya matahari itu menyinari bumi. Lalu buminya menjadi panas itu kan otomatis Bante. Ya. Apakah matahari berbuat baik? Ya tidak kan Bante. Kalau matahari bisa menjadi panas sekali, lalu orangnya kepanasan, katanya di Jogja panas sepol. Ya. Ya. Apa yang matahari berbuat buruk Bante? Kan tidak. Ya memang matahari tidak berbuat baik, tidak berbuat buruk. Jadi kita kepanasan, kedinginan, itulah ya sudah usah dipikirkan lah Bante. Itu otomatis itu semua terjadi. Ini ada yang seperti itu juga. Itu yang namanya natika diti. Jadi nanti kalau disuruh berbuat baik, berbuat kebajikan terutama ya, dia menjadi apa ya perlu. Dia akan tanya begitu. Apa ya perlu itu? Apa yang memang dibutuhkan? Kayaknya sih ya enggak perlu.
Karena semuanya yang terjadi ya sudahlah, ya akan terjadi secara otomatis saja. Memang yang kita alami ya begini. Ya, jadi berkata ya kita tidak bisa mengatur apa yang mau berbuat, mengatur hidup ini tidak bisa, sudah kita alami saja seperti ini. Kita terima saja seperti ini. Begitu. Jadi dia disuruh melakukan kebaikan juga suruh berbuat buruk juga sebenarnya dia tidak ada pokoknya yang namanya baik dan buruk. Buat dia ya dia sehari-hari melakukan apa ya sudah dilakukan. Jadi mekanistis, jadi secara kayak mesin orangnya hidupnya. Ya dia menjalani apa aja sehari-hari udah. Yang sebenarnya dia lakukan aja sudah selesai. Dia tidak mikirkan ini baik, ini buruk, tidak ada. Yang penting dia lakukan semua yang dia lakukan. Mau dapat apa ya sudahlah, terima saja apa adanya. Nah ini sama sekali tidak bisa, tidak ada ngait sama hukum karma. Dan banyak yang seperti ini juga, orang yang melakukan mungkin dia melihatnya itu memang hidup ini ya seperti mesin ya gitu. Jadi ya tinggal dipecet jalan, pecet mati gitu saja. Jadi dia anggapnya ya karena on off, kalau dijalankan ya jalan, kita bangun jalan, sudah pergi kemana-mana, udah beres. Nanti sudah berhenti ya berhenti gitu, sudah selesai seperti itu. Jadi mekanistis banget kehidupan ini dipandangnya seperti itu. Dan ya rutinitas akan terjadi. Jadi dia pasti akan rutin seperti itu, begitu-begitu saja. Dia tidak melihat itu sebagai satu yang baik atau yang buruk, sama sekali tidak. Tidak mau tahu apa itu baik atau itu buruk, karena yang memang rutinitas yang dia bisa lakukan adalah seperti itu. Itu yang disebut natika diti. Jadi tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk, ya hanya yang ada yang kita alami, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari secara rutin, seperti itu saja. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu tadi pandangan-pandangan salah ada 3 macam. Ya, tentu ada akibatnya dari pandangan-pandangan salah itu. Orang kalau mempunyai pandangan salah seperti itu akan berakibat apa? Nah, yang kentara sekali ya Bapak Ibu. Yang kentara sekali. Karena kita ini sekarang saya mengajak Bapak Ibu bicara mengenai satu hukum alam. Hukum yang namanya karma. Itu tidak kelihatan memang. Bapak Ibu tidak bisa lihat itu proses karma. Sebab akibat koyopo kui ora ketok, tidak kelihatan Bapak Ibu. Ya. Karena itu hukum yang memang tidak tampak, tidak kelihatan. Jadi seringkali memang ini sulit untuk dipahami. Ya. Dan karena dia itu tidak kelihatan, bisa dikatakan abstrak. Abstrak ya. Ini orang-orang memang tidak begitu suka dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang juga tidak ngerti, tidak tekan. Orang tekan bantele mikir ngono. Saya gunakan pakai boso-boso darah ben paham ngono. Kadang-kadang bicara di desa ya harus begitu juga. Le tekan, le mikir. Memang kalau ndak tekan mikir abstrak memang. Coba hukum sebab akibat apa itu? Kita berbuat lalu tabur tuai. Kalau ditabur tuai, lah itu kan namanya tabur sih jelas, nabur benih, menuai jelas. Tapi itu ada hukum di situ, hukum kayak apa? Nggak jelas. Ya. Hukumnya hukum seperti apa? Bagaimana itu prosesnya si hukum itu? Udah jelas juga, ya. Karena memang ini adalah hukum yang tidak tampak itu, tidak kasat mata, tidak kelihatan mata. Itu. Sehingga
Memang seringkali ini ya tidak bisa diterima atau ya apa namanya sulit diterima lah ya terhadap hal ini gitu. Karena kita itu lebih suka menerima hal yang kasat mata, yang kelihatan mata, yang bercorak konkret. Nah, kalau kita bicara hal-hal yang konkret mungkin lebih jelas begitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya menolak hukum-hukum karma ini baik yang akibatnya, sebabnya maupun ya sama sekali tidak ada perbuatan yang menimbulkan sebab akibat, itu semua ya menolak yang abstrak itu. Abstrak itu. Lalu orang bagaimana? Orang lalu menggantikan yang abstrak itu dengan yang konkret, yang lebih berwujud, yang lebih tampak, yang lebih kelihatan. Yang berwujud, yang konkret, yang tampak itu apa? Ada yang tahu? Materi. Materi. Ya. Jadi nanti penolakan terhadap 3 macam ini, orang akan cenderung berpikir, ya materi itu yang menentukan segala-galanya. Cenderung orang berpikiran yang namanya hidup bahagia, hidup menderita tergantung dari materi, bukan perbuatan. Kepemilikan barang-barang yang banyak yang dia sukai, itulah kebahagiaan. Tidak ada ini buah perbuatan baik. Mosok. Ini adalah kebahagiaan itu karena punya materi yang banyak. Kalau tidak ada materi, kurang materinya, itu menderita. Bukannya ini akibat perbuatan buruk, tidak. Tapi ini karena materinya ora nono. Barangnya ora nono. Jadi susah uripe. Ujung-ujungnya nanti orang akan berpikir ke situ. Karena menolak hal-hal yang sebenarnya yang abstrak ini, lalu orang akan menggantikan dengan hal-hal yang konkret. Yang konkret seperti apa? Materi, mau tidak mau materi. Dan materi inilah nanti akan menjadi punya pengaruh besar di dalam mindset kita. Dalam pemikiran kita, pola pikir kita itu ya kebahagiaan is materi, penderitaan tidak ada materi. Pola pikirnya itu seperti itu jadinya. Pola pikirnya menjadi seperti begitu. Dan itu sama sekali ya jauh daripada hukum karma. Sudah lepas sama sekali daripada yang namanya hukum sebab akibat perbuatan. Tidak ada kaitan ke sana. Nah itu pandangan-pandangan salah ya Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jadi sudah jam 8, sekarang saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Sampai jam 9 kurang 5 menit. Janjiannya tadi. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya jawab. Kalau dianggap tadi yang saya sampaikan kurang, ya silakan ditanyakan. Nanti saya akan nambahi kurangnya itu, gitu. Ya, supaya jadi terpenuhi. Nah, kalau misalnya sudah cukup, ya kalau mau tanya yang lainnya, ya juga boleh. Silakan bertanya yang di luar materi atau pelajaran ataupun ya dhamma yang saya berikan malam hari ini. Ya, nah, silahkan kalau mau bertanya biasanya lewat pembawa acara. Monggo. Baik, Anumodana, terima kasih Yang Mulia Biku Jyotidhamma Mahathera atas pemaparan materinya yang luar biasa pada malam hari ini terkait diti atau pandangan salah. Tentu ini
tentu saja ingin memperkaya akan pengetahuan dhamma kita dan harapannya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan Romo Ramani, kalian wanita sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja ke stand mic yang ada di sini. Silakan Bapak Galuh. Ya, silakan. Pertanyaan ini nantinya akan langsung direspon dan dijawab oleh Yang Mulia Bhikkhu Jyoti Dhamma Mahatera. Terima kasih. Wandami Bante. Ya. Perkenalkan, nama saya Galuh Bante. Pertanyaannya boleh lebih dari satu nggak Bante? Boleh. Oke. Dicatati sama Pak Andit ya. Ya, Bante, pertanyaan pertama saya ingin bertanya soal tadi kan Bante menjelaskan tentang 3 diti, ada akhirya diti, ahetuka diti, dan natika diti. Nah, itu kan ketiganya berhubungan dengan perbuatan yang baik, yang beberapa dari 3 pandangan itu menganggap bahwa tidak ada perbuatan baik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Bante, kalau misalnya kita dalam berpraktik dhamma harus diutamakan berbuat baik sebanyak mungkin, alasannya kenapa Bante? Karena kan di akhir nanti ketika kita sudah melakukan banyak kebajikan, pada akhirnya semua kebajikan itu harus dilepas ketika perealisasian nibbana. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita dalam keseharian kita merawat pandangan benar, tapi di satu sisi pandangan yang kita rawat ini oleh halayak umum dianggap tidak umum, dan bagaimana caranya berkompromi dengan yang berbeda pandangan yang kita anggap mungkin di luar ajaran kita sebagai pandangan yang tidak benar. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Catat ya. Nomor 1 dulu pertanyaannya. Baik Bante, jadi tadi pertanyaan yang pertama dari Galuh ialah bagaimana kalau kita berpraktik dhamma itu harus terus berbuat baik sebanyak mungkin. Itu alasannya apa Bante? Kalau pada akhirnya nanti itu kita harus melepaskannya pada saat terrealisasinya nibbana. Seperti itu betul ya Mas Galuh? Monggo Bante, itu pertanyaan pertama. Ya, baik. Ya, kalau kita kembali kepada apa yang Sang Buddha ajarkan, itu beliau kan membuat 3 kalimat, jangan berbuat jahat tambah kebaikan, bersihkan pikiran kita masing-masing. Nah, jadi di sini jangan berbuat jahat tambah kebaikan itu sebagai awal, ya, permulaan, pembuka. Malah bisa dikatakan sebagai pengkondisi, mengkondisikan pembersihan pikiran ini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk, nanti pembersihan pikiran ini sulit tercapai. Jadi pembersihan pikiran ini perlu kondisi-kondisi, perlu bisa dikatakan lingkungan ataupun ya persiapan-persiapan ya, di mana ya untuk membersihkan pikiran itu, untuk meningkatkan kualitas daripada mental kita, kualitas daripada batin kita, ya itu membutuhkan itu, ya berbuat kebajikan dan menghindari kejahatan. Itu untuk pribadi kita ya. Yang saya jawab ini untuk pertama untuk pribadi kita. Yang sekarang saya akan jawab untuk orang lain dan untuk yang di luar pribadi kita, itu memang sangat dibutuhkan yang namanya jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Ya, bagaimana kita supaya bisa ya menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tenang, dengan tentram, dan kita bisa bersahabat dengan banyak orang, tentu itu membutuhkan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik ini yang nantinya bisa menjadikan kita ini ya didukung oleh masyarakat di mana kita berada, misalnya seperti itu, ya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari masyarakat juga,
Ya, jadi pengaruhnya kebajikan atau perbuatan baik ini besar sekali dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Sedangkan untuk kehidupan pribadi pasti dia akan mengkondisikan yang namanya perkembangan dari kualitas batin kita. Ya, jadi di situ kalau kita lihat di dalam Jalan Arya Episode 8, ya, itu Sang Buddha menjelaskan tentang jalan untuk mengakhiri penderitaan. Di sana ada 8 unsur. Kalau dikelompok-kelompokkan itu menjadi sila, samadhi, dan panya. Ya, jadi di sini sila itu sebenarnya kebajikan, perbuatan baik. Banyak berbuat kebaikan, menghindari hal-hal yang buruk itu ada di sila semua. Ya, dan sila ini bersamaan dengan nanti ya samadhi dengan panya, ya itu bersama-sama akan meningkatkan kualitas dari mental kita, kualitas dari batin kita. Jadi tiga-tiganya itu 3 in 1, ya, 3 in 1, tidak bisa dipisahkan loh. Yang sila samadhi panya itu bersama, ya justru sila maju, samadhinya maju, panya juga maju. Nanti kalau samadhi maju, silanya maju, panya. Jadi itu selalu berbarengan, bergandengan. Tiga-tiga itu bergandengan. Maju-maju semua, mundur-mundur semua. Ya, jadi siap-siap kalau silanya jelek, nanti mundur. Meditasinya juga jelek juga. Panyanya juga tidak berkembang. Kalau mau maju-maju, gandeng-gandengan ini bertiga ini. Sahabat ini tiganya. Sahabat yang sejati. Karena tiga-tiganya itu saling berpengaruh. Sila, samadhi, dan panya. Dan ya tiga-tiganya memberikan peran yang saling mendukung, ya. Sila itu sebenarnya ya tadi di dalam meditasi itu mendukung pada ketenangan, ya, mendukung pada yang namanya ya yang banyak di ketenangan di situ. Ya, artinya kalau biasanya kita meditasi samatha, yaitu banyak sila ini berpengaruh di sana, samatha bhavana. Ya. Kemudian nanti kalau panya, kebijaksanaan ini mendukung di vipassana. Ya, jadi ini dua-duanya maju. Samatha menjadi dasar untuk vipassana. Begitu. Lah ini samadhi di dalam samadhi begitu. Ya, jadi ini dua-dua mendukung samadhi. Sekarang samadhi mendukung apa dalam sila? Samadhi itu mendukung orang yang melaksanakan sila itu menjadi punya perhatian. Ya, perhatiannya kuat, ya. Ya, perhatiannya kuat sehingga tidak gampang salah, tidak gampang teledor di dalam perbuatan baiknya, perbuatan. Itu samadhi mendukung ke sana. Ya. Lalu panya, kebijaksanaan mendukung orang melaksanakan sila dengan mengetahui manfaat daripada sila. Sebenarnya itu manfaatnya besar banget menjalankan sila. Saya sering menjelaskan sila itu adalah berbuat baik. Kebajikan itu manfaatnya besar sekali kalau didukung dengan panya, karena orang mengerti bahwa sebenarnya kebijaksanaan itu yang akan menentukan hidup kita, yang akan mengarahkan hidup kita itu adalah kebijaksanaan kita. Itu kalau orang punya panya, punya kebijaksanaan ini ke sana, ya. Buat panya, tinggal panya sendiri. Sila itu menentukan apa di dalam panya? Oh, sila itu akan menentukan pada hal-hal yang membedakan mana baik mana buruk. Ya, dia akan bisa jelas, panya itu bisa seolah-olah panya itu menjadi bisa memilahkan, oh ini baik ini buruk, gitu. Karena kekuatan daripada sila. Sila yang kita kembangkan itu akan membuat panya itu ngerti, oh kuwi elek kuwi apik, kuwi elek kuwi apik. Itu panya muncul. Ya kan, sila itu. Lah samadhi mempengaruhi panya apa? Panya bisa kritis sekali. Sangat kritis. Kalau orang meditasinya bagus, itu panyanya bisa meningkat tajam sekali.
bisa naik ke atas. Bukan panya biasa, bukan panya logia lagi. Lalu panyanya jadi lokutara, mengatasi keduniawian. Itu karena apa? Karena samadhi. Ini kalau kita jelaskan satu pengaruh tiga ini ya, sila samadhi panya masing-masing terhadap masing-masingnya. Jadi kalau dilihat ya secara keseluruhan, ya holistik itu, ini bisa ngait satu sama lain. Oh, ini bisa mendapat satu kesatuan yang sebenarnya nibbana. Arahnya ke arah nibbana, arahnya pembebasan. Nah, jadi pelepasan yang ditanyakan itu, melepaskan itu justru nantinya pelepasan ini malah melepaskan hal-hal yang buruk begitu. Ya, hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk daripada kebaikan ada enggak, Bante? Ada. Adanya apa? Kemelekatan sama kebaikan. Kemelekatan pada kebaikan itu adalah hal yang buruk. Ikatan terhadap kebaikan itu hal yang buruk. Itu yang harus dilepas. Tapi kebaikannya jangan dilepas. Sang Buddha meskipun sudah menjadi Buddha ya, umur 35 sampai umur 80, enggak berhenti berbuat kebajikan loh. Meskipun sudah menjadi Buddha, loh kan dia sudah mencapai tujuan, Bante. Ngapain mesti harus jalan ke sono sini, khotbah ke sono sini, ngurusin macam-macam orang, ada ngurusin Anggulimala, ada ngurusin suku Sakya sama suku Kolya yang berebutan air mau perang, mau-maunya beliau itu begitu-begitu. Lah, ya itulah perbuatan baik yang beliau lakukan. Dan bukan khotbah saja loh, jangan dikira Sang Buddha cuma khotbah tok ya, Bante. Oh tidak, beliau datang. Waktu mendamaikan itu dua suku yang mau bertengkar, mau perang, sudah bawa pedang-pedang, mau bunuh-bunuhan, rebutan air sungai, datang beliau. Datang di tengah-tengah mereka, orang-orang suku itu. Dan beliau mendamaikan, bisa menjadikan damai mereka itu. Tidak jadi perang lagi. Waktu ketemu Anggulimala, beliau datang sendirian, dikejar-kejar sendirian. Kalau bukan beliau sudah meninggal dunia. Tapi beliau datang. Belum lagi beliau kemana, datang ke tempat macam-macam kepada pemuda Sigala waktu khotbah Sigalowada Sutta misalnya, dan macam-macam. Nah itu kan cuma kebaikan juga yang tetap beliau lakukan. Tetapi beliau tidak terikat, tidak memiliki ikatan terhadap kebaikan itu. Ya, jadi beliau tidak akan yang namanya kebaikan itu membuat pusing beliau. Nanti kalau saudara tanya, ikatan itu apa toh, Bante? Ikatan itu yang gawe mumet, gawe stres. Itu ikatan. Gampangnya ngomong loh ya. Kadang-kadang enggak digampangke ngomong nanti pada pusing. Apa itu ikatan? Angele pol. Ya, gampangnya ngomong sing gawe mumet, gawe pusing. Ya, kalau kita itu sudah berbuat baik kemudian lalu jadi pusing, jadi mumet, mungkin karena apa? Lah, saya kok sudah berbuat baik kok malah disalah-salahkan, sudah berbuat baik kok saya malah dihina, sudah berbuat baik saya malah direndahkan. Itulah ikatan yang bikin pusing kita, yang bikin kita menjadi wah sok nek ora gelem nglakoni kebencian. Lunga wihara malah diomongi kaya ngene kaya ngene, semua prei ra gelem lunga wihara. Waduh, itu ikatan. Itu ikatan. Sudah berbuat baik tapi ada ikatannya. Ya, datang ke wihara enggak disenyumin sama pengurus wihara, wah pisan bae sedeng. Oh alah, Bapak Ibu datang ke wihara itu penting banget, sangat penting. Mau disenyumi, mau tidak disenyumi, ora urusan. Masuklah, baca parita lah, ikut dengarkan khotbah, rampung balik. Wis. Rasa senggolei disenyumi, disambut, itu ikatan. Nah, ini sekalian kritik juga. Ben. Kritik kan membangun, biar saja. Ya karena ada begitu, datang ke wihara, wah enggak disambut, cukup sekali. Saya kadang-kadang mikir, loh ini ngerti enggak ya datang
dhamma itu sangat penting itu ngerti enggak ya? Enggak ngerti kali ya. Enggak paham dia. Ya sudah. Memang kayak tekan semono saya pikir. Ya wis lah. Saya juga enggak mau terikat sama yang begitu. Nanti Bante kok terikat jadi pusing sekali. Iya ya, memang saya enggak usah terikat. Jorke. Tapi saya kadang-kadang saya mikir juga kapan majune wong Buddha gitu. Kapan umat Buddha itu mempunyai kemajuan? Karena hanya kayak gitu saja kok jadi soal gitu loh. Itu hal yang sepele. Nggak disambut lah, nggak disenyumi lah. Sepele banget. Oh, nggak disuruh pergi orang apa-apa kok. Kecuali datang, kamu udah sini. Nah, boleh silakan. Oh, nggak ada yang begitu kok. Ya silakan masuk ikut bojo bakti, nggak masalah. Kenapa harus jadi soal? Ya itu kadang-kadang ya itu ikatan-ikatan sebenarnya masuk ikat. Saya mau menjelaskan ikatannya. Jadi ada ikatan berdana. Wah, ndak disambut, ndak dinama apa, ditulis, ndak dinaikkan, ndak diceluk karo Bante. Waduh, lapor yo. Nek berdana ki saya kudu nyeluk, kudu dicateti masing-masing berdana. Oh tak celuki siji-siji. Celuk tahu ya, nanti diceluk bos, nggak disapa. Jadi disopor, ora disopor, waduh. Itulah ikatan berbuat baik. Kemelekatannya berbuat baik itu seperti itu. Nek ora diceluk, ndak disopo, Bante nih, pisan wae ra gelem berdana mening. Saya pikir berdana itu kan yang penting untuk dirinya sendiri toh Yong. Bukan untuk orang lain gitu. Yang berdana adalah yang terima kasih malah dirinya sendiri yang bisa berbuat baik. Terima kasih sebenarnya. Itu kesempatan baik begitu. Kok malah jadinya seperti itu lalu memberhentikan perbuatan baik. Nah itu kadang-kadang didi ini keluar. Saya harus ngeceki satu apa tadi. Ahitu kaditi, akhirnya diti, atau nati kaditi. Salah satu itu. Sebenarnya itu. Karena dia punya diti-diti, pandangan salah itulah. Lalu dia menganggap ya seperti begitu itu. Udah ya. Nah, seberapa jam? Dulu pertanyaannya. Satu lagi. Yang tadi Pak Andin. Baik Bante, tadi pertanyaan yang kedua dari Galuh. Bagaimana merawat pandangan benar namun dianggap khalayak umum tidak umum, dan bagaimana kita berkompromi dengan hal tersebut? Ya, pandangan benar itu sebenarnya lebih kepada diri sendiri. Ya, lebih pada diri sendiri. Karena yang memerlukan pandangan benar adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Urusan orang terserah. Orang mau punya pandangan benar atau tidak, tanggung jawab sendiri. Kalau dia punya pandangan salah ini yang saya tadi sebut, ya dia stres sendiri sebenarnya. Sudah berbuat baik juga stres, sudah melakukan apa saja yang baik-baik juga stres, berbuat buruk apalagi stres, tambah stres. Jadi menderita sendiri sebenarnya. Jadi pandangan benar itu ya memang seringkali kan berhadapan dengan masyarakat yang tidak selalu sama dengan pandangan kita, tidak selalu memiliki pandangan yang benar. Jadi nah, di sini ya kita tetap mempunyai pandangan benar. Misalnya ambil contoh, ya jangan punya pandangan salah yang tadi saya sebutkan. Itu sebenarnya nanti harus dibicarakan lagi. Dhamma kelas yang berikutnya lagi. Pandangan benarnya kayak apa Bante? Ini nyambung tapi waktunya. Nah, jadi pandangan benar itu memang ya apa kita butuh. Kalau enggak nanti kejerumus ke sini pandangan-pandangan yang salah. Dan pandangan benar ini ya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, malah sebenarnya pandangan benar itu bisa dikatakan ya untuk membahagiakan diri kita, membuat kita lego, kita tidak bersalah, kita juga tidak ruwet, urip, ya hidup kita juga nyaman sebenarnya, dan juga yang membuat orang lain juga nyaman. Cuman seringkali atau kadangkala lah orang lain itu reaksinya atau pandangannya beda dengan kita. Jadi kita bikin orang lain hidupnya nyaman, hidupnya tenang, tapi malah dia enggak srek, enggak suka sama
sama apa yang kita lakukan seperti itu ya. Nah, jadi itu sudah seringkali terjadi seperti begitu. Jadi ya kadang-kadang kita ambil contoh ya apa? Nah, ini kita usaha untuk namanya orang hidup banyak bicara, ini banyak salah. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi kalau tidak perlu, saya tidak mau banyak bicaralah, secukupnya saja bicaranya. Kan supaya menghindari banyak salah, banyak keliru, daripada ngomong bolak-balik maaf, lagi salah paham, bikin masalah. Nanti kalau apalagi sekarang medsos digegerke, disebar luas, jadi heboh, jadi yo menghindari koken ngomong, jangan bisa bicara. Itu kan mestinya baik ya. Tapi tanggapan orang menganggap kita belum tentu seperti itu loh Bapak Ibu. Tanggapan orang malah sombong amat ya orang itu. Angkuh sekarang. Bar ngerti agama Buddha saiki kok sombong ya. Waduh, kadang-kadang saya ya memang beda-beda wong urip iki. Jadi saya hanya beda-beda. Tanggapannya sombong lah, angkuh lah, terus sok lah, macam-macam. Apakah lalu saya harus ngikutin mereka apalagi begitu? Lah, kacau lagi ya kitanya. Ya sudah, orang mau seperti itu ya wis. Kalau ingat hukum karma, terima karma yang ora penak. Bayar utang, saya bayar utang yang dulu, siapa tahu kita pernah melakukan seperti itu kepada orang lain, ya orang lain sebenarnya baik, lalu kita nanggepinya itu tidak baik. Nah, sekarang saya dapat ya bayaran utang itu ya dilunasi, ya sudah baik, dianggap tidak baik, selesai. Ya tetap jalani, kecuali kalau misalnya lah Bante, kalau baiknya apa kita jelaskan, syukur kalau orang mau bisa jelaskan, bukan, saya bukannya sombong, tapi tidak perlu saya omong, nanti kalau saya omong nanti kebanyakan omong tidak salah, ya silahkan saja kalau mau bisa menjelaskan seperti itu, karena kadang-kadang ada orang yang salah paham, salah nangkepnya, salah mengerti, jadi perlu kita penjelasan juga, ya silakan juga dijelaskan. Kalau orang mau terima penjelasan itu syukur, kalau tidak ya sudah, karena yang namanya masing-masing orang itu mempunyai kemampuan untuk menerimanya sendiri-sendiri. Ya, jadi ya pandangan benar itu sangat perlu sebenarnya. Dan di dalam Jalan Mulia Episode 8 itu nomor 1 pandangan benar, pengertian benar sama diti, bahasa palingnya sama diti itu nomor 1. Dia itu yang sebenarnya mempengaruhi ke bawahnya, mempengaruhi pikiran benar, ucapan benar, mata pencarian, perbuatan, perhatian, daya upaya dan konsentrasi, itu semua dari sono, dari pandangan benar. Kalau pandangan benarnya itu bagus ya, tepat, itu ke bawahnya tepat semua. Itu sebenarnya awalnya dari pandangan benar. Pandangan benar ini yang nanti menentukan pikiran yang benar. Ya, kalau sono benar ya benar, ucapannya benar juga, perbuatan benar, mata pencarian benar dan seterusnya itu. Itu diawali dengan pandangan benar. Jadi kan di bawahnya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, semua pakai benar. Bisanya jadi benar dari pandangan benar. Kalau pandangannya salah, bawahnya ikut salah semua, sampai ke bawah salah. Begitu. Jadi pandangan benar itu sebenarnya awal yang mengawali kita punya pikiran yang benar, kita punya ucapan yang benar, perbuatan, mata pencarian dan seterusnya itu termasuk daya upaya perhatian dan konsentrasi samadhi yang benar. Itu diawali dengan pandangan benar sebenarnya. Sehingga pandangan benar itu membuat yang namanya yang di bawah-bawahnya itu ya
bisa dilakukan, bisa dijalankan. Jadi basicnya itu pandangan benar dasarnya. Lalu yang atas-atasnya itu bisa diterapkan itu karena dia punya pandangan benar. Ya. Pandangan benar ini bukan hanya semata-mata teori. Pandangan benar itu ada 3 aspek. Ada teori, ada yang bercorak praktek, dan ada yang bercorak pengalaman. Jadi ada 3. Jadi bukan hanya konsep-konsep melulu, bukan. Tapi juga ada penjelasan tentang praktek di sana, ada di pandangan benar. Ada juga yang namanya penjelasan tentang hasil atau manfaat atau pengalaman dari praktek itu. Jadi di dalam pandangan benar itu lengkap sebenarnya. Kalau kita mau belajar Dhamma, itu menambah pandangan benar. Sekarang Bapak Ibu semua datang di sini atau di acara Dhamma Class, itu membuat pandangan benar buat Bapak Ibu semua. Ada yang memang ceramahnya ini, dhammanya yang berupa teori, konsep ada. Ada ceramah-ceramah ini yang berupa penjelasan tentang praktek, apa yang harus dilakukan. Ada ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang pengalaman dari apa yang sudah dilakukan itu. Ada 3 aspek dari pandangan ini, pandangan benar. Sehingga kita mempunyai pandangan benar. Ya, jadi di sini pandangannya itu bukan hanya konsep saja, tapi kalau dilakukan itu bagaimana, hasilnya kayak apa. Jadi ada bukti-bukti, ada bukti. Ya, jadi ada pembuktiannya, bukan hanya teori-teori saja. Ya, jadi ada pembuktiannya di sana. Nah, disitulah nanti orang bisa mempunyai pandangan yang lengkap, ya, mengenai kebenaran, apa yang benar itu. Baik, terima kasih Bante. Tadi ada penanya yang sudah mau menuju ke stand mic. Silakan kepada Saudara Iwan untuk menanyakan pertanyaannya. Dan ini juga yang hadir di virtual Bante di kanal YouTube Vihara Karangjati juga ada 2 penanya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan ya. Saudara Iwan. Ya. Wandami Bante. Ya. Saya Iwan Kustiawan. Ya. Saya ingin menanyakan tentang hukum karma. Ini terkait juga dengan pandangan yang benar mengenai hukum karma. Banyak cerita-cerita di Sutta, Sang Buddha sendiri menjelaskan misalnya tentang Kalaya Kini tentang 2 orang istri, muda dan tua. Kemudian yang tua karena mandul dia iri, kemudian membunuh janin istri muda, dan akhirnya mereka saling mengejar di kehidupan berikutnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya ada memang selalu ada hubungan hutang piutang kama antara kita dengan, jika kita mengalami misalnya kama wipaka, aku salah, misalnya kita ditipu orang, apakah artinya di kehidupan lampau kita pernah ditipu dengan orang ini, ataukah ini sama sekali kama kita yang tidak berhubungan dengan orang lain? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya jawab saja yang ini dulu ya, Pak Nindya. Begini, jadi hukum kama itu hukum sebab akibat, dan itu sebab suatu perbuatan akan menimbulkan akibat, ya. Dan buahnya ataupun akibatnya itu belum tentu dalam kehidupan sekarang ini. Jadi bisa saja berbuah untuk kehidupan, untuk waktu-waktu besok-besok dan kehidupannya akan datang. Kenapa? Karena sekarang kita sedang menerima buah karma yang baik misalnya. Jadi kita sedang menerima buah karma yang baik sehingga kita sekarang itu happy terus, bahagia. Karena ini buah karma kita baik, sekarang baik. Nah nanti kalau sudah buah karma kita selesai, habis, nah itu karma-karma yang lampau itu akan berbuah. Nah karma-karma yang lampau yang mana? Yaitu tergantung dari kekuatannya juga. Ada kekuatan karma yang mana yang paling kuat, dia akan berbuah lebih dulu. Nah, jadi semua apa yang kita alami itu sebenarnya
suatu hal yang wajar yang akan kita dapatkan. Apapun yang kita alami, baik penderitaan maupun kebahagiaan, mau dicuri orang maupun ditolong orang, mau utang atau mau istilahnya macam-macam lah, yang baik dan yang buruk, ya sehat ataupun sakit, itu satu hal yang wajar sebenarnya kalau menurut kacamata hukum karma, ya itu wajar terjadi karena itu adalah kita menerima buah akibat daripada apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi misalnya kalau kita sakit, ya itu juga satu hal yang wajar karena kita menerima akibat dari perbuatan yang sudah kita lakukan di waktu yang lampau atau baru-barusan sini atau yang lampau. Jadi ya itu kalau mengenai kapan waktunya, kemudian juga mana yang lebih dulu berbuah dan lalu prosesnya terjadi hukum prosesnya akibat daripada karma itu, ya kok bisa itu, kok bisa sana, bisa itu. Memang itu satu hukum alam, ya. Dan itu yang tahu persis itu hanya seorang Sang Buddha. Orang yang sudah mencapai kebudaan, dia tahu persis itu yang namanya jalannya hukum karma itu. Tapi buat kita ini sulit untuk mengetahui itu. Karena apa? Karena kemampuan batin kita itu belum sampai ke situ. Kita belum bisa, belum punya ya kemampuan batin atau potensi batin kita belum bisa untuk melihat itu, mengamatin itu. Hanya Sang Buddha saja yang bisa mengamati ya prosesnya hukum karma itu. Tetapi yang pasti apapun juga yang sudah kita lakukan ya itu akan berbuah. Kecuali ada beberapa. Kalau kita jelaskan 12 macam karma itu ya saudara, itu ada yang namanya ahosi karma. Karma yang tidak sempat berbuah. Yaitu apa? Ya karma yang sudah lama tertunda, dia mau berbuah. Jadi satu perbuatan yang mestinya mau berbuah, tapi dia tertunda. Kenapa tertunda? Karena kita menerima sedang mengalami ya buah karma yang lain gitu. Sehingga ini yang tertunda ini tidak sempat berbuah. Lama sekali tidak sempat berbuah. Akhirnya dia lemah kekuatannya dan tidak berbuah. Itu namanya ahosi karma. Ada ya karma yang seperti itu. Jadi tidak sempat berbuah karena sudah terlalu lama menunggu untuk berbuah tapi tidak ada kesempatan untuk berbuah. Ya, jadi sebenarnya di dalam pelajaran hukum karma itu yang penting ya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Perbuatan buruk-buruk itu menjadi ahosi karma. Itu akan menjadi beruntung sekali kalau perbuatan buruk-buruk kita itu menjadi tidak sempat berbuah. Karena kebajikan kita yang banyak sekali yang akan lebih yang membuat mudah untuk berbuah, yang artinya dia itu kebaikan yang banyak ya otomatis itu akan menjadi lebih dulu untuk berbuah ketimbang keburukannya itu. Berbuat baik yang banyak berulang-ulang kali itu memiliki kekuatan timbang kebaikan yang satu kali saja. Kebajikan yang berulang-ulang kali ini kekuatannya akan menjadi dominan sehingga dia akan menjadi utama ya, sedangkan yang keburukan tidak menjadi berbuah seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya Bapak, semua itu akan terjadi ya memang begitu ya. Jadi kalau apa yang tadi Bapak sampaikan ya itu semua hal yang wajar dan memang itu kan satu hal kenyataan toh. Kan Bapak mengalami misalnya kalau kita mengalami sesuatu kita lihat ini nyata enggak, satu hal yang nyata ya itu memang kewajaran daripada kehidupan ini, kewajaran daripada hukum karma yang mana kita akan menerima ya akibat daripada apa yang sudah kita lakukan yang sekarang maupun di waktu-waktu yang lampau. Ya waktu lampau kan tidak tahu Bante, memang waktu lampau tidak tahu karena ya sudah lama sekali kemampuan kita untuk melihat waktu lampau itu tidak bisa, tidak mampu begitu ya. Ya jadi ya memang kita
tidak tahu waktu yang lampau, tapi semuanya itu pasti akan mengalami akibat. Kalau Bapak ingat, yang tadi diceritakan kala yakini itu kan Dhammapada ayat 5 itu, kebencian tidak akan berakhir dan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila kita memulai tidak membenci. Sebenarnya itu di Dhammapada ayat 5, syair nomor 5. Itu memang saling membenci satu sama lain. Jadi nanti ketemu terus. Orang saling membenci dia ketemu terus jadinya. Ya karena ada ikatannya itu saling membenci. Ya, jadi di situ ya itu kisahnya itu ya banyak sekali. Sebenarnya di Dhammapada banyak sekali kisah-kisah mengenai hukum kama juga. Dhammapada Atthakatha misalnya di sana ya. Kalau kita lihat ya, Sang Buddha sendiri sudah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Beliau juga masih menerima buah kama yang buruk ya sebelum mencapai parinibbana. Dan memang harus diselesaikan itu sebelum mencapai parinibbana. Ya contohnya apa buah kama buruk? Waktu difitnah menghamili cinca, difitnah membunuh seorang wanita namanya Sundari, apalagi digelindingi batu oleh Dewadatta, mau dibunuh tapi nggak bisa membunuh Sang Buddha, kakinya yang luka. Sang Buddha saja mengalami buah-buah karma seperti itu. Dan beliau katakan ini buah karma buruk dan beliau jelaskan itu karena saya melakukan itu saya mengalami ini, melakukan itu saya mengalami ini. Beliau jelaskan itu semua. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia makan jamur beracun. Itu juga buah kama buruk. Bertapa 6 tahun sengsara, itu juga kama buruk sebenarnya. Buddha siapa? Lupa namanya. Ya itu pertamanya cuma 7 hari loh. Mencapai penerangan sempurna. Buddha yang sebelum-belumnya ya. Hanya 7 hari ya. Mencapai penerangan sempurna. Sedangkan Sang Buddha 6 tahun baru mencapai penerangan sempurna. Itu juga hal yang tidak nyaman, menderita banget. Tapi beliau juga sampaikan, ini kama buruk saya dalam kehidupan lampau, saya mengalami itu. Jadi wajar sebenarnya kita itu mendapatkan apa yang kita alami ini sebagai buah daripada kama kita. Lagi Sang Buddha saja yang sudah mencapai kesucian, menjadi Buddha saja masih menerima buah kama buruk itu. Cuman bedanya ya Sang Buddha tidak menderita. Tidak seperti kita, lalu kalau digelindingi batunya kena kaki menderitanya pol-polan. Atau kalau difitnah membunuh cinca, wah stresnya luar biasa. Sang Buddha tetap tenang. Ya batin beliau lain, tapi itu kejadian itu terjadi. Namanya beliau disebar mana-mana. Wah itu Buddha apa itu? Masa membunuh, menghamili cincang. Membunuh membunuh wanita namanya Sundari. Mana Sang Buddha kok membunuh? Wah namanya dijelek-jelekkan mana-mana. Sampai Bante Ananda tidak tahan. Pindah aja lah Bante, tidak tahan dengarkan omongan masyarakat. Orang banyak yang menjelek-jelekkan Sang Buddha. Ya, Sang Buddha kata tidak usah. Dimanapun juga kita juga kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, tidak suka. Nanti kita hadepin, Sang Buddha ngadepin dan selesai urusannya itu. Ya meskipun beliau harus dijelek-jelekkan dulu pada waktu. Ya beliau kata itu kama buruk saya berbuah. Ya jadi itu mengenai hukum kama itu ya. Yang dua itu yang dari online. Nah, silakan. Mohon izin membacakan ya Bante. Satu-satu aja ya. Baik. Pertama dari Daisy Widya. Selamat malam Bante, saya dari Pekalongan. Kalau ada orang yang berpandangan salah terhadap tindakan kita misalnya, itu sebaiknya kita jelaskan atau diam saja ya Bante. Soalnya kalau dijelaskan takut orangnya marah. Kalau tidak dijelaskan, takutnya kita yang jadi buruk di mata orang lain. Terima kasih Bante. Ini kan seperti tadi Sang Buddha itu. Sang Buddha yang difitnah membunuh wanita namanya Sundari atau menghamili cinca itu. Ya orang bisa begitu ya. Orang kita berbuat baik tapi
Orang bisa mengatakan kita jelek dan segala macamnya itu. Ya kalau ada kesempatan kita jelaskan sebenarnya. Karena supaya tidak membuat orang itu berbuat buruk. Jadi kalau kita biarkan sajalah ora popo, jorge wae, sing elek-eleke saya ora popo. Itu sama saja membiarkan orang lain berbuat buruk. Orang lain berbuat buruk ora popo. Lah kan kasihan juga. Kalau kita punya meta, karuna, mbok yo jelaskan. Tapi len jelaskannya itu juga perlu kebijaksanaan. Jadi meta karuna plus panya. Jangan lupa. Kalau meta karuna saja nanti jadi bisa salah. Ya, bisa salah paham. Pakai panya kebijaksanaan. Lihat orangnya itu sudah bisa dijelaskan belum? Orangnya itu bisa terima belum? Ya, mungkin tunggu waktu. Ya, tunggu saat di mana orang itu bisa dijelaskan. Atau lewat pihak ketiga, bukan dia langsung yang ngomong, lewat temennya orang itu yang memusuhi kita, siapa tahu ya teman itu bisa menjelaskan yang sebenarnya seperti apa, sehingga orang yang semula memusuhi kita menjadi tidak memusuhi lagi. Ya begitu, jadi bisa tunggu waktu dan pakai pihak lain untuk membantu kita. Ya. Baik, Anumodana Bante, semoga ini menambah pengetahuan dan menjawab pertanyaan dari Desi Widya di Pekalongan. Selanjutnya Bante, pertanyaan datang dari Apincia. Pertanyaan dari Apincia ialah, Namo Buddhaya Bante, kehidupan kesehari-harian dimanapun berada, ada kesempatan untuk berbagi kebahagiaan seperti memberi makan di jalan kepada orang yang membutuhkan dan lain-lainnya. Bante, seseorang yang mempraktekkan dana sila meditasi kesehari-hariannya, akankah muncul panya ya Bante? Begitu pertanyaan dari Apingcia. Mohon jawabannya Bante, terima kasih. Berbagi makanan di jalan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian seseorang tersebut mempraktekkan dana sila dan juga meditasi dalam kesehari-hariannya, akankah muncul panya ya Bante? Iya, pasti muncul panya. Karena berbagi itu sendiri, kalau mau dikaitkan dengan panya, di sana ada unsur melepas. Kalau kita bicara berbagi atau berdana, lalu kita jelaskan berdana itu sebagai latihan untuk melepas, itu adalah panya sebenarnya. Ya, jadi di sana itu timbul kebijaksanaan, ya bahwasanya ya berbagi itu sama dengan melepas, artinya melepaskan ikatan, kemelekatan terhadap barang yang kita miliki. Ya, barang yang kita miliki kita berikan pada orang kan dilepas. Nah, melepaskan itulah yang maksudnya itu adalah timbulnya disebut panya di sana. Artinya melepaskan kemelekatan, kepemilikan kita itu di sana. Ya, jadi pasti akan menimbulkan banyak. Ya, sila ya di sana akan menimbulkan banyak juga karena sila itu berkaitan dengan baik dan buruk sebenarnya. Nah, di situ nanti banyaknya akan jelas antara baik dan buruknya itu terbagi jelas. Mana baik, mana buruk itu jadi jelas. Tuh, jadi ada beda antara baik dan buruk, benar dan salah, berguna tidak berguna, itu jadi jelas di sana. Ya, tidak rancu, tidak lalu bercampur begitu. Ya, lalu kemudian samadhi. Samadhi itu membuat kemampuan batin kita itu menjadi meningkat. Ya, yang dulunya kita hanya mampu misalnya memikirkan ambil contoh memikirkan perubahan, ya, perubahan sebagai ya semuanya berubah, semuanya tidak kekal, tidak tetap. Itu meningkat. Meningkatnya apa? Meningkatnya dia akan mendalami yang namanya perubahan itu sendiri. Mendalaminya bagaimana? Dia akan tahu persis terang dan jelas yang semuanya itu adalah datang dan pergi. Artinya muncul dan lenyap. Lah itu di sana harus tahu jelas, itu namanya panya. Lah kalau orang tahu itu, nah itu luar biasa. Ya, jadi dari anicca tidak kekalan lalu masuk ke dukkha, masuk ke anatta, oh itu pencerahan
semuanya. Ya, kalau sudah mencapai tercerahkan, artinya cerah itu kan terang dan jelas, itu bukan terang tok, jelas. Ya, itu lebih menggarisbawahi terang dan jelas bahwa sebenarnya yang namanya anicca itu seperti apa, dukkha dan anatta itu seperti apa. Nah, itu namanya pencerahan. Cerahnya karena bisa melihat, bisa bukan cuma melihat saja, tapi malah masuk ke dalam situ. Ya, masuk. Jadi masuk ke dalam yang namanya anicca, dukkha dan anatta, itu pencerahan sebenarnya. Kalau masuk ke dalam situ artinya itu ya dia akan berada dalam kondisi itu. Lalu ya otomatis dia akan hidupnya ya mengikuti itu. Hidupnya mengikuti itu. Ya, hidupnya mengikuti yang namanya anicca, dukkha, anatta. Dan hidupnya akan diwarnai sepenuhnya oleh itu. Anicca, dukkha, baik dalam pemikiran, baik dalam perbuatan, maupun di dalam pengalaman-pengalamannya itu semua dia akan membawa yang namanya itu anicca, dukkha, anatta. Itu pencerahan. Wah, panjang bicaranya. Anumodana Bante Ya, atas jawabannya untuk Apingcia di YouTube. Ya, masih ada yang ditanya? Silahkan kepada para umat di satu. Sudah? Di YouTube ada lanjutannya. Hmm? Mohon izin Bante, ini ternyata di YouTube ada pertanyaan lanjutan. Walah, dari siapa? Pekalongan lagi. Karena saya ke sana, kalau di sana, kalau pas puasa saya ke sana ke Pekalongan. Ya, saya kenal namanya Desi. Masih dari Apingcia ini tadi kebetulan tidak menyebutkan asalnya dari mana Bante. Oh ya. Jadi ini baru saja diinfokan oleh panitia. Izin bertanya Bante, mau berbuat kebajikan tetapi dihalangi. Orang katakanlah si A yang menghalangi perbuatan baik. Apakah karma buruknya 2 kali lipat Bante? Mohon penjelasannya Bante. Begitu. Menghalang-halangi orang berbuat baik itu sebenarnya hal yang buruk ya. Tapi ya sekarang kita harus melihat juga, harus ada pertimbangannya juga ya. Karena kadang-kadang itu ada orang yang berbuat baiknya itu seperti apa, berbuat kebajikannya itu seperti apa. Ya kalau berbuat kebajikan yang menimbulkan kemelekatan, ikatan, ya itu perlu diberitahu ya supaya dia tidak menjadi menderita karena kebajikannya itu. Ya, tapi kalau memang dia berbuat baiknya itu memang tidak ada kemelekatan, tidak ada ikatan, lalu tuluslah, ikhlas, benar. Ya malah dia berbuat buruk loh kalau dihalang-halangin seperti itu. Nah, jadi ya enggak usah menghalang-halangi orang yang mau berbuat kebajikan. Gitu ya. Cuman ya memang ya persoalannya enggak semudah itu. Ya, persoalan enggak semudah. Kenapa dia menghalang-halangi? Mesti ada sebab. Ya, kalau ditanya lagi kenapa dia menghalang-halangi? Apakah iri hati? Bisa saja iri hati toh. Iri hati, atau mungkin dia nggak mau kesaing, kan zamannya zaman kompetisi gitu. Berbuat baik saja pakai kompetisi gitu. Jadi siapa tahu nggak mau kompetisi, jangan nyaingin saya gitu. Ada juga, atau yang lain-lainnya ya. Nanti negatif thinking nanti saya. Jadi ya itu harus ditelusuri lagi sebab-sebabnya apa. Dan kenapa kita harus tahu? Karena itu yang harus ditangani sebenarnya. Yang negatif thinkingnya itu yang harus dibereskan. Jangan iri hati. Ngapain sih iri hati? Jangan merasa disaingin. Itu loh. Kenapa sih mesti
merasa disaingin gitu. Nah, itu yang harus dibereskan sebenarnya supaya dia mau melakukan kebajikan. Mendorong orang berbuat kebaikan karena sebab-sebabnya itu yang bisa jadi dia tidak suka orang temannya untuk berbuat kebajikan begitu. Nah, ya itu yang harus dibereskan seperti itu. Daripada dia berbuat buruk menghalang-halangi orang berbuat baik. Nanti kalau dia mau berbuat baik ya ada orang yang menghalang-halangi loh. Karma buruk berbuah nanti. Nah, kalau dia sendiri mau berbuat baik, ada aja yang menghalang-halangi. Yang menghalangi sebenarnya belum tentu orang ya. Jangan sampai nanti kita punya pikiran kalau hukum karma itu ya, ambil contoh kita mencuri 1.000 nanti dicuri 1.000 misalnya. Jangan begitu mikirnya. Oh lah kalau mikir seperti itu itu pikiran matematik. Kalau saya membunuh orang berarti saya akan dibunuh, belum tentu ya. Karena buah daripada kama itu biasanya ya dipengaruhi oleh kama-kama yang lain, kama-kama yang sudah kita lakukan. Misalnya saya sudah membunuh tapi kemudian saya banyak berbuat baik, ya udah. Lalu buahnya apa? Ya enggak akan dibunuh lagi. Tapi mungkin kita sakit, misalnya kita mengalami penderitaan yang lain begitu. Enggak mesti harus utang nyawa bayar nyawa istilahnya. Loh, lakuilah matematik. Utang nyawa bayar nyawa. Ya enggak begitu ya. Ini penjelasan hukum kama, jadi belum tentu yang namanya kita membunuh lalu buahnya mesti dibunuh. Bisa jadi kita cuma sakit, kita cuma umurnya pendek, atau kita cuma apalah hal-hal yang lain. Ya, kita mencuri misalnya, mencuri uangnya orang, belum tentu kita lalu buahnya akan dicuri juga, belum tentu. Bisa jadi ya kita pengeluarannya banyak yang tidak ada gunanya misalnya, ya kan mirip. Dicuri dengan pengeluaran uang yang ada-ada aja yang tidak ada gunanya misalnya, seperti itu kan sama saja seperti dicuri gitu. Jadi bisa aja buahnya itu menjadi lain, atau bisa juga malah ya hanya menderita sedikit karena kebajikannya yang banyak. Jadi sebenarnya nanti di dalam proses hukum kama itu antara kebaikan dan keburukan itu saling mempengaruhi. Ada apa ya? Kok saya sudah lupa. Kalau grafik itu plus dan minus ada pengaruhnya itu. Interdependent ya bisa, atau ya ada pengaruhnya yang pasti ya antara baik dan buruk begitu. Kebaikan kita juga belum tentu kalau kita sudah banyak berbuat baik, berdana misalnya 10.000 nanti dapat rezeki 10.000, ya belum tentu. Bisa jadi lebih daripada 10.000 karena dananya banyak sekali yang kita juga sudah lakukan. Bisa jadi juga kita malah dapatnya rezeki kurang dari 10.000 karena apa? Ya kita melakukan banyak hal yang buruk-buruk. Kan ini yang buruk yang baik kan bercampur dalam kehidupan kita itu. Dalam kehidupan kita sebenarnya baik dan buruk itu bercampur. Ya, nah itu nanti di situ saling mempengaruhi satu sama lain. Buahnya itu akibatnya itu saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menjadi satu ya satu buah yang mana yang berpengaruh itu yang menjadi yang paling kuat itu. Saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi ya tidak bercorak matematik ya, itu enggak bisa. Ya, jadi mesti begini, kalau mencuri 1.000 nanti saya dicuri 1.000, belum tentu ya. Nanti kalau Bapak Ibu berdana sama Bante makanan, saya juga harus berdana sama Bapak Ibu makanan. Wah, raiso bikune orang entok masak. Nah, keliru nanti saya, bikune tidak boleh masak, susah. Saya suruh dana. Oh kan Bante ben pagi dikasih dana makan, mesti dana makan sama umat juga dong Mbak Leni. Atau dana, lah yora kayak gitu, ya umatnya dapat yang lain lah. Ya dapat buah yang lainnya. Belum tentu dapat makanan dari saya ya. Tidak, ya enggak.
ya buahnya tentu lain, berbeda. Jangan nodong Bantene suruh ngasih balas jasa makanan juga lah, itu nanti keliru. Keliru lah. Ya, bisa ya tentu Bapak Ibu, dan tidak mesti dari saya. Jangan lalu saya kan sudah berdana sama Bante makanan, nanti saya dapat buah karma juga dari Bante. Tidak begitu. Bisa jadi buah karma dari orang lain. Bisa jadi dari orang lain ya yang memberikan kebaikan, memberikan makanan atau memberikan keberuntungan buat Bapak Ibu. Nah itu prosesnya hukum karma seperti itu. Ya. Jadi jangan nodong kalau misalnya saya sudah nolong kamu, misalnya nolong umat, kamu mesti balas sama saya. Oh jangan, itu namanya utang utang piutang itu transaksi. Nggak seperti itu. Kita sudah menolong dia, sudah. Nanti kita akan ditolong oleh orang lain bisa selesai. Karena kadang-kadang kita juga ditolong sama orang yang tidak kita kenal. Banyak kali malah. Mungkin Bapak Ibu, saya tidak kenal sama dia loh, tapi dia kok nolong saya. Kok saya tidak kenal sama dia, kok dia mau bantu saya. Nah, itu kan buah karma baik. Jadi tidak mesti orang yang menolong saya itu orang yang saya kenal. Tidak mesti yang nolong saya itu orang yang saya bantu. Tidak mesti. Bisa saja orang yang tidak saya bantu tapi dia mau menolong saya. Bisa. Ya itu namanya buah karma. Yang penting yaitu saya banyak berbuat kebaikan sehingga nanti diwarnai dengan segala sesuatu yang baik itu akan terjadi dengan sendirinya. Ada saja kok orang yang membantu, yang menolong. Ada saja orang yang memberikan apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba kadang-kadang tidak kita kenal. Ya bisa saja itu terjadi. Dan banyak kali terjadi seperti itu. Jadi jangan mengharapkan pada orang yang sudah kita kenal, mesti kamu harus bantu saya, menolong saya. Itu jangan begitu. Nanti nodong itu seperti utang piutang itu. Ya. Nanti orang juga bisa, lah siapa yang suruh bantu saya? Nanti balik begitu lagi, nanti dibalik nanti kitanya juga susah, salah. Tidak bisa. Jangan begitu, jangan berpikiran seperti itu. Ya. Jangan berpikiran, kalau orang tua jangan berpikiran, wah anak sudah dididik, dikasih makan, bayar beli susu, berapa, dihitung semua. Nanti kamu harus membayar sekian. Loh ya janganlah. Biaya pendidikan, biaya. Tapi ada loh di pengadilan yang nuntut seperti itu. Biaya pendidikan, biaya sekolah, biaya makan, dihitung semua. Lalu diklaim kayak di pengadilan. Wah ada aja orang tua yang seperti begitu itu. Loh ini orang tua kayak apa ini kayak gini? Ya, ada itu seperti itu kan jadi jelek banget ya, orang tua yang mengklaim seperti itu. Nanti anaknya jawab, siapa suruh ngelahirin saya, betul ya. Kamu ngelahirin saya ya harus ada biayanya juga. Nah sama ya Pak Bu, lucu kayak gitu jadinya. Ya, jangan kita menuntut, kan sudah anak sudah saya bantu, dia mesti harus ngewangi saya. Nanti kalau saya tua dia harus mengurusi saya semuanya. Jangan seperti itu. Itu nanti anaknya stres loh, kasihan loh. Itu cara berpikir, waduh. Apa ya? Tadi itu pandangan salah yang mana? Natika Diti. Itu Natika Diti. Ya, dilihat dari materi itu betul-betul materi itu. Ya jangan berpikir seperti itulah. Yang penting belajar, didik anaknya. Syukur kalau dia mau berbuat kebaikan, berbalas jasa, syukur. Kalau tidak ya wis ora apa-apa, tanggung. Ya kita ya menjalani hidup. Ya meskipun tetap kita dianjurkan untuk berbalas jasa pada orang yang sudah berjasa, pada orang tua, pada
siapa ya tetap dianjurkan seperti itu. Ya. Tapi yang nggak usah nuntut balas jasa. Nuntut itu yo eleh. Itu. Kemelekatan itu. Nanti nih anaknya ora wenehi jasane kurang apa piye, wah stresnya pol-polan. Pusing. Ya kemelekatan ya. Apa anak harus balas jasa, susah sekali. Ya jadilah menderita sendiri ya karena ya itu pemikirannya.